Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kita berjumpa pada kelas online Praktikum PPN. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi e-faktur. Sebelumnya yang harus Anda lakukan adalah download terlebih dahulu aplikasi e-faktur. Karena ini untuk latihan, jadi kalian download aplikasi e-faktur dummy. Sudah saya konfirmasi di pertemuan sebelumnya ya untuk mendownload aplikasi ini. Oke, jika sudah, maka kalian diwajibkan untuk klik ya. Setelah kalian download, kalian klik text invoice yang ini, kemudian akan keluar username dan password. Oke, di sini username-nya admin. Oke, jangan sampai salah ya, hanya huruf besar admin. Oke, setelah itu nanti akan muncul halaman utama seperti ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kasus kemarin. Ya, buku ini kita gunakan adalah buku dari penerbit Salemba, Praktikum PPN dan PPNBM, karangan Bapak RWD Ardianto dan Ibu Damayanti edisi ketiga. Jadi kita melanjutkan yang kemarin ya untuk masuk ke aplikasinya untuk bulan Oktober PPN. Oke, kita masuk ke e-faktur. E-faktur ini karena memang ini kan kita download latihan aplikasi menggunakan e-faktur, secara otomatis dia namanya PT Sinchan. Seharusnya kan kalau misalnya kita di sini nama perusahaan kita ya PT Texindo Raya Indonesia. Karena berhubung di sini e-fakturnya kita menggunakan e-faktur dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yang memang tidak bisa untuk diubah profil alamat PKP-nya, pengusaha kena pajaknya, maka ini kita anggap PT Sinchan ini merupakan PT Texindo Raya Indonesia. Anggaplah seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, setelah itu yang paling penting adalah mengisi profil dari PKP. Kalian harus ketahui terlebih dahulu di bab 2. Di sini kan dijelaskan bahwa ada nama PT perusahaan. Ini tidak bisa diubah nama PKP-nya, pengusaha kena pajak. Alamatnya juga tidak bisa diubah. Yang bisa kita tulis di sini adalah kode posnya, nomor telepon, jika ada nomor handphone dan fax bisa ditulis di sini juga. Terus penanda tangannya di sini kita lihat direktur halaman 11 ya. Hansen Tanaka itu jabatannya direktur. Kemudian kita simpan ya di sini. Kemudian karena kita ini memperoleh sertifikat ya nomor seri faktur pajak sebanyak 75 lembar, itu bisa dilihat di halaman 2, berarti yang harus kalian input adalah ini, referensi nomor fakturnya. Nah, ini sudah saya input. Saya hapus terlebih dahulu ya. Rekam. Oke, ulangi. Jika mau input nomor seri faktur pajaknya yang paling utama, karena kalau misalnya kita mau buat faktur pajak keluaran harus ada nomor seri faktur pajak yang kita minta. Kemarin saya sudah jelaskan kita ambilnya di Innova ya. Jadi kalian klik ini referensi nomor faktur, rekam rank nomor faktur. Oke, dimulai dari mana itu? 916 nolnya 5 kali 201. Nolnya 5 kali ya. Oke. 75 lembar sampai 75, 275. Rekam nomor faktur. Oke, setelah rekam nomor fakturnya, kita lakukan pembahasan di sini. Oke. Yang pertama, kita
ada transaksi ya PT Teksindo Raya Indonesia dengan Dinas Pertanian Kota Metro. Oke. Sini. Paling utama kalian harus input lawan transaksi. Tambah input terlebih dahulu. Di sini ada 006142861321. Namanya sepertinya dia tidak mau kalau misalnya kita ikutin 00 di sini, harus ditulis 01. Misalnya ya, Papa Dinas Pertanian Kota Metro. Karena ini latihan, coba kita klik simpan. Oh, harus diisi semua. Oke, Jalan Samosir nomor 231. Harus lengkap isinya, tidak boleh kosong. Aslinya juga seperti itu ya, bisa aja Metro ya. Simpan. Yes, nah seperti ini ya. Kalian kalau misalnya ada transaksi baik itu faktur keluaran ya, kalian harus input terlebih dahulu referensi lawan transaksi ya. Kemudian karena memang ini faktur penjualan ya, ini nota penjualan, kita klik faktur keluaran. Ingat, pajak keluaran itu untuk transaksi penjualan, pajak masukan untuk transaksi pembelian. Pajak keluaran, klik administrasi faktur, rekam faktur ya, lihat tanggalnya. Oke, sebelumnya kemarin Ibu sudah bahas ya perihal tentang ini. Detail transaksi ada kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kepada pemungut bendahara, terus lagi kepada pemungut selain bendahara, sampai dengan penyerahan aktiva pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah dengan siapa kita melakukan transaksi. Contohnya seperti Dinas Pertanian Kota Metro. Berarti transaksinya dengan bendahara pemerintah ya. Jangan lupa ditulis di sini, yang paling penting adalah tulis kepada pemungut bendaharawan ya. Kemudian kalian cek tanggalnya, transaksi ada di tanggal 7 bulan 10 2016. Nah, karena memang transaksi kita ini terjadi di bulan Oktober, ya, ini kan nomor seri fakturnya itu kita minta itu 75 buah. Transaksi pertama itu ada di bulan apa? Di bulan Juli, ya, Juli, Juni, Agustus, September, 4 bulan. Otomatis kan sudah ada nomor seri faktur pajak yang memang sudah digunakan di bulan Juli, Juli, Agustus, September, ya. Jadi bulan Oktober ini seperti yang kita lihat di sini nih. A2 berarti dimulai dari 215. Kita ikutin ya. 215. Lanjut. Kita cari. Nah, karena sudah kita input ya Dinas Pertaniannya. Oke, kita klik. Lanjutkan rekam transaksi. Nah, transaksinya apa nih? Yang pertama, ini harus kalian buat transaksi yang pertama. Harus dikasih kodenya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang sama, kalian udah tidak perlu khawatir lagi untuk buat nomornya ya. Nomornya terus lagi buat susah-susah ya. Sikadot.
Oke. Ini tidak termasuk dengan PPN ya, di luar. Simpan. Oh ya, diisi. Sorry. 348. Oke. Ini transaksinya ada berapa? Transaksinya ada 3. Oke. Simpan. Oke, selanjutnya ya. Nama barangnya STTC 700. Jadi simpan 5, lanjut 03 ya. STTC 500 white 7G PM RJ. Rekam. Oke, simpan 5. Oke. Nilainya benar ya. 3524. Oh iya, dia ada uang muka ternyata. Bukan uang muka, potongan. TPP-nya 347.800 ya. Simpan nih. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah ada. Lihat detail. Oke. Ingat ya, kalau ada potongan kalian tinggal lihat saja. Tidak bisa. Kalau ada potongan, kalian bisa lihat yang tadi. Ya. View. Oh, nah dia. Ini bentuk previewnya. Oke. Ada potongan ya. Seperti ini previewnya. Kalau misalnya faktur pajak yang sebenarnya, nanti di sini ada barcode. Ya, barcode pajak. Oke. Sudah di sini. Saya keluarin. Kita lanjut lagi. Ya. Kita lanjut di sini. CV Nusantara Timur. Oke. Jangan lupa, yang paling utama adalah kalian input terlebih dahulu lawan transaksinya. Tambah, ingat berapa NPWP-nya? CV Nusantara Timur 02 614 286 1127 3 kali.
Tidak valid. Coba ya. Karena kita menggunakan aplikasi ini, jadi mau nggak mau kita tulisnya 01 gitu ya. CV Nusantara Timur. Di Jalan Atlet. Atlet nomor 67. Taruntung Samosir. Apa ya, Medan ini. Medan. Oke. Sudah. Jadi kalau misalnya nanti kalian agak kerepotan, di sini kalian input semua aja. Daripada satu-satu ya. Nah, habis CV Nusantara ada transaksi dengan Dinas Kelautan Kota Gorontalo. Input lagi. Ya. 01 0024 334 0822 024 024 334 0822 Coba kita ubah 2. Oh enggak. Oh, tidak mau. Ini sebagai contoh ya, karena kan kita menggunakan aplikasi dummy. Jadi kadang tidak sesuai dengan faktur punya kita, maksudnya pajak kasus kita. Oke, sebentar. Tidak valid. Atau kalau tidak kita coba, karena ini kan sebagai contoh ya, kita gunakan nomor NPWP ini aja, punyanya CV Nusantara Timur semuanya. Karena kan kalau misalnya dipaksa, saya tetap memaksa untuk mencari-cari nomor NPWP yang valid, saya rasa tidak efisien gitu untuk kita lanjutkan. 02 01 pakai yang punya CV Nusantara Timur saja. 016142861127 ini kan sebagai contoh. Oh, NPWP sudah terdaftar, tidak bisa. Bagaimana ini? Kita pakai aja ini, coba. Oke, NPWP tidak valid. Kita tetap berusaha. Ini aja ya kita pakai 016148611127, kita ubah ini aja 7, mau nggak dia? Tetap tidak valid. Gimana ya? Oh, mau 187. Coba kita copy. Kalau ini mah nggak, 01 024 334 18220. Oh, tidak mau. Ikutin aja ya, punya ibu yang kedua ini. Oke. Ini kendalanya kalau misalnya ini latihan, tidak bisa sesuai dengan buku kasus kita. Ya. Oke, anggaplah ini dinas. Itu NPWP Dinas Kelautan Kota Gorontalo.
Nanti kalau PR ya, kita ambil contoh NPWP-nya yang sudah bisa diinput di sini, Rahman Hakim. Gorontalo. Oke, input lagi. Yang kendalanya sih di nomor referensi ini ya. Ini Bu kasih contoh sama kalian, sekalian nanti juga sebagai bahan evaluasi Bu juga nanti kalau misalnya ada kuis. Wah, ini bisa nih PT Agung Karya. Jadi kalau ada kuis, kalian ambil referensi dari nomor ini. Simpan semua ya. Nomor fakturnya atau lawan transaksi Dinas Kota Bandar Lampung. Kalau misalnya di depannya ada 00, tulis saja 01. Coba. Semoga bisa diterima. Wah, NPWP-nya tidak valid. Kita ubah ini 1. 3. Nah, valid ya. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Nomor 9. Coba kode pos. Oh, harus lengkap. Panti asuhan. Coba dia mau nggak? Kalau iya, kalau misalnya dia mau seperti panti asuhan ini, daripada repot-repot juga, ya kalian bisa tulis 0. Tapi tadi sudah dapet ya yang mana? Dinas Pertanian Kota Metro, NPWP-nya. Bukan Dinas Kelautan Kota Gorontalo yang agak kesulitan ini ya NPWP-nya. Oke, kalau panti asuhan ini kan tidak ada NPWP-nya, maka tulis 0 semua. Jalan Iskandar. Iskandari. Nomor 35. Harus diisi kode posnya. Oke, cukup ya. Sepertinya sampai dengan panti asuhan. PT. Oke. Sudah. Kemudian, karena kita mau melanjutkan kasus yang kedua, yaitu CV Nusantara Timur. Kita lanjut di sini. Pajak keluaran, ya. Pajak keluaran, rekam faktur. Oke, karena memang kita transaksinya dengan CV Nusantara Timur, berarti kepada pihak yang bukan pemungut PPN.
Tanggalnya 07/10/2016. Sorry. Intinya bermasalah. Oke, ini otomatis ya. Tadi kan kita 215. Sudah kita input nomor seri faktur pajaknya. Berarti kita secara otomatis dia akan melanjutkan 216. Oke, lanjutkan. Dengan mana kita bertransaksi? CV Nusantara ya. Sudah ada, lanjutkan, rekam. Oke, ini kemarin kita tidak ada ya transaksi dengan ini. Save ST, berarti kita buat 004. ST, TC, 400, white nylon, 10G, strip A, RJ. Oke, rekam. Berapa harganya di sini? 144.000. Belum termasuk PPN ya. Oke, berapa ini transaksinya? 100. Kita simpan. Selanjutnya kita kemarin ada nggak transaksi dengan ini? 600 ya, loh. Tidak ada, berarti kita tulis 005 ya. ST, TC, strip 600, hello, harganya 396.000, belum termasuk pajak. Berapa transaksinya? 500. Luar biasa. Terus dengan ini coba kita cari di sini transaksinya dengan TC 7G yang 700 ada nilainya 340, transaksinya nilainya 100. Simpan. Kemudian ini transaksi terakhir kita 05 ya. Yang ini tidak ada yang grade. Nilainya 396. Belum termasuk PPN. Berapa transaksinya? 450. Sudah. Oke. Karena ada potongan ya 21 juta. Jadi kalian tulis di sini 403 yang DPP-nya. 403 370. PPN-nya 40337. Oke. Oke, simpan. Sama ya, 403 370 PPN 40 337. Yes. Oke. Lanjutkan yang Dinas Kelautan Kota Gorontalo. Dinas Kelautan Kota Gorontalo, transaksinya input lagi ya. Tanggalnya ada di tanggal 10/10/2016. Lanjutkan. Kita cari di sini Dinas Kelautan Kota Gorontalo. Oke, lanjutkan. Rekam. Lihat di sini sudah kita input belum? Cari kode barangnya, sepertinya sudah kita input yang 700 ya.
Oh, yang 500. 156.000. Oke, hitung 10. Simpan. Cari lagi, ada tidak? Nilon 400. Ada ya, harganya 144, benar. 10. Jadi kalau misalnya kita sudah input barang sesuai dengan kodenya, maka kita tidak perlu lagi ribet ya untuk menginput kembali. Oke. Mana tadi? Oke, di sini berapa nih? 10. Simpan. Coba cek kalau misalnya ada. Oh iya, saya sampai 2 kali ya. Berarti hapus. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada input double gitu ya, atau salah dalam penginputan, sebelum kalian simpan, ini bisa kalian lakukan hapus. Kalian klik terlebih dahulu, baru lakukan hapus. Oke. Nilon yang ini kita input nggak ya? Yang selanjutnya. Sepertinya tidak ya. Oke, berarti kita input di sini 007. STTC 400 RC. Oke. Harganya 151.000. Simpan. Transaksinya ada 10. Simpan. Oke, yang selanjutnya kita cek ada nggak kita lakukan transaksi di sini. Tidak ada. Berarti kita tulis di sini 008. Transaksi kita tiga 76. 10 simpan. Oke. 8270. Karena ada potongan ya. Berarti 7856.500. DPP-nya, PPN-nya di 785.650. Oke. Kita simpan. Yes. Lanjut lagi PT Agung Karya. Oh iya. Saya agak keliru di sini. Jadi, kalau misalnya kalian ini ada kekeliruan sebelum dilakukan upload, langkah selanjutnya adalah kalian klik ini. Kekeliruan saya ada di mana? Jika kalian bisa melakukan koreksi, ada di sini pada pemungut bendahara. Nah, kadang kala kita sebagai divisi pajak juga harus berhati-hati di sini. Oke. Sudah ya. Sudah diinput di sini. Kalau kekeliruan tadi, kalian klik langsung lakukan ubah. Oke, kita kembali lakukan rekam faktur. Tanggal selanjutnya ada di tanggal, transaksi selanjutnya ada di tanggal 15 Oktober 2016. Oke. Lanjutkan. Transaksi kita dengan siapa? Di sini dengan
PT Agung. Salah klik. PT Agung, lanjutkan, rekam. Kita cari di sini transaksi kita. Yellow 396. Oke. 500. Kemudian cari lagi transaksi dengan 700. White 340 transaksinya. 200. Kemudian grade 600. Cari. Oke, 396 harganya. Klik. Ya. Harganya sama. Kalaupun berbeda ya, nanti tinggal kalian ini aja. Buat lagi kodenya. Kode terakhir misalnya 08 tambah 009. Kalau yang di sini kan tidak ada anti slip ya, cuma karena memang harganya sama ya sudahlah. List 300. Simpan. Lanjutkan kembali. Wah, ini tidak ada nih. Yang kita tulis 009 ST PLS 400 black 10G M B RJ ya. Jadi kalau saya ngetik itu udah kadang nggak lihat lagi hurufnya. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, saya mohon maaf. Simpan. Ada berapa ini? 200 ya transaksinya. Simpan. Sepertinya si kadot ada. Coba kita lihat di sini. Oke. Ada ya. Tinggal transaksinya, nilainya berapa, jumlah barang. Nah, sudah. Coba kita cek 475.400. Oke. Berapa? DPP-nya 45163. Oh. Ini saya mati nih. USB-nya. 451.630. 45163. Simpan. Ini harus saya lakukan sampai dengan transaksi yang paling terakhir. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, itu transaksinya. Ya, kepada pemungut bendahara. Ini bisa kalian coba latihan terlebih dahulu ya, baru nanti kalian samakan dengan punya saya. E-fakturnya. Oke. Ini transaksi terjadi di tanggal 21 bulan 10 2016. Lanjutkan. Dengan dinas ya ini. Lanjutkan, rekam. Kita cari di sini. Dari cari lagi di sini. 4. Jadi kalau misalnya dia sama DPP-nya dengan nilai PPN-nya tanpa ada potongan dan sebagainya, kalian bisa langsung simpan. Tapi karena memang di sini kan setiap transaksinya ada potongan-potongan ya.
Jadi kalian harus tulis nilai DPP-nya 2146. Simpan. Lanjutkan. Yang terakhir panti asuhan. Oke, coba dicek dulu. Dinas 01, 02, 01, 02. Oke, kemudian lanjutkan kembali rekam faktur untuk ini sama ya. Ini transaksinya di tanggal 21 bulan 10 2016. Paling terakhir 20 ya fakturnya. Kita bisa matchingkan di sini. Lanjut dengan panti asuhan. Lanjut, rekam, cari transaksinya hanya dengan ini aja. White 10. Simpan. Ada potongan? Ada. Oke. Berarti 1248. Yes. Oke, berarti transaksi kita untuk faktur pajak keluaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jangan lupa kita blok semua, kemudian upload. Oke. Sudah. Jadi ini statusnya sehingga approval sukses ya. Kemudian kita buat faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran, rekam faktur. Nah, ini kalian lihat di sini. Faktur pajak keluaran. Ini kan nota-nota nih. Nota-nota pembelian kita ya. Yang paling penting adalah ini. CV Makmur Sentosa. Kita menerima faktur pajak. Ingat tadi kita keluarkan faktur pajak keluaran. Oke. Coba sebentar. Nah, ini faktur pajak keluaran. Ini kan sudah nih, sudah approval sukses. Jadi nanti tugas kalian adalah kalian bentuk dalam bentuk PDF ya. Klik, kemudian masuk di sini ya. PDF, ini contohnya PT pajak keluaran Texindo ya. Ini Texindo 1. Coba. Oke. Nanti hasilnya ke copy. Kita cari dokumennya. Pajak keluaran Texindo. Oke. Kita lihat di sini agak. Nanti bentuknya sama. Kita kan dapat faktur pajak ya. Faktur pajak masukan. Bentuknya seperti ini. Ini yang nanti kita input ya. Ketika kita mengeluarkan faktur pajak keluaran, bentuknya akan sama seperti faktur pajak masukan. Hanya bedanya itu tadi. Kalau misalnya faktur pajak keluaran nih, nanti tugas kalian adalah kalian harus wajib ini buat seperti ini ya. Nanti
di save dengan kalian. Sorry, ini ibu kebanyakan ngeklik. Oke, hasilnya seperti ini. Nanti di download ya dalam bentuk PDF, kalian kirim sebagai kata kalau misalnya kalian itu berhasil sudah input menggunakan e-faktur. Paham ya? Nah, nomor serinya seperti ini. Kalau ini kan faktur pajak keluaran nih, faktur pajak masukan, CV Makmur Sentosa. Nah, ini faktur pajak keluaran dari kita. Kalau misalnya, ini kan dummy ya, kalau misalnya asli nanti keluar barcode-nya di sini. Jadi kalau misalnya di perusahaan, itu kan pasti banyak transaksi pembelian ya, banyak sekali. Jadi kita tidak mungkin input satu-satu seperti tadi itu, faktur pajak keluaran. Jadi kalau misalnya ada barcode, nanti ada alat barcode-nya itu yang seperti di mana ya, Indomaret ya, Alfamaret, Chandra, itu nanti tinggal di-scan aja. Kita tidak perlu input panjang kali lebar kayak tadi untuk yang keluaran atau masukan. Masukan sih lebih tepatnya ya, PPN masukan. Oke. Ini kita dapat faktur pajaknya, sekarang kita input. Kalau tadi itu faktur pajak keluaran, sekarang kita masuk faktur pajak masukan untuk pembelian. Klik admin ya. Rekam faktur. Kita lihat dulu berapa nomornya. Nomornya lihat di mana? Nomor faktur pajaknya. Lihat di sini. Sebentar. Nih, nomor serinya. NPWP-nya ini harus diisi semua. Oke, nomor serinya 010916 05 kali 634. 0-nya 5 kali ya. Enam tiga empat. Oke. Faktur. Wah, sepertinya kita memang harus buat satu-satu lagi nomor seri dari NPWP dari masing-masing lawan. Oke, ini kita tidak bisa gunakan. Kita harus input terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya kita ini males ya untuk input, kalian misalnya ada data lama ya, terus data e-faktur kalian itu bermasalah, kalian bisa lakukan backup data menggunakan ekspor ya. Nanti ketika kalian install kembali e-faktur yang baru, biasanya sih e-faktur ini pasti akan ada updatean terbaru ya. Jadi agar data-data kalian itu tidak hilang, gunanya ekspor ini adalah kalian blok data, contohnya seperti ini ya, pajak keluaran. Nah, kalian klik kanan ekspor, save. Nah, ini data-data kalian terlindungi ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi sesuatu dengan e-faktur kalian, harus lakukan update, terus lagi update-nya gagal, sehingga kalian itu download kembali e-faktur yang baru, data kalian yang lama itu tuh masih tetap bisa kalian gunakan karena memang sudah di backup ya. Begitu juga dengan ini. Kalau misalnya kita sudah input panjang, nama transaksi kita, lawan transaksi kita, PT-nya siapa, dan lain sebagainya, tapi e-faktur kita bermasalah dan harus update, kalian harus backup data. Ya. Nah, tambah lagi nih. Tugas kita adalah menambah lawan transaksi kita. Ya. Coba kita di sini. Tadi kita PR-nya karena NPWP yang bermasalah. 85 527 4322. Wah, tidak valid. Coba kalau diubah 1. Tidak valid juga. Diubah ininya 1. Oh, mau dia. CV Makmur Sentosa. Ahmad Akwan.
nomor 7. Harus diisi semua ya. NPWP tidak valid. Dia tidak mau kalau misalnya tidak valid. Oke, untuk sementara kita tulis saja ya. Ininya 0. Wah, tetap tidak mau dia. Tidak mau. Tidak mau dia NPWP-nya. NPWP tidak valid. Emang kelemahannya kalau misalnya kita menggunakan Damini tidak sesuai dengan kasus kita. Jadi ya sudahlah, tidak masalah ya. Namanya kita sedang belajar. Coba ini mau nggak? Alhamdulillah. PT warna Dwipa. Oke. Kalian harus input semua ya. Ini. Nih. NPWP-nya. Sekarang CV Padang. Ya. (03) sekarang CV Padang. CV Padang. Oke, selanjutnya PT Chemical.
lanjut lagi. Agung Abadi. Oke, kita lanjut lagi. PT Jelita. Untuk sementara ini masih asik ya, jadi masih bisa diterima NPWP-nya. Ya, repot kalau misalnya NPWP tidak terdaftar. Luar biasa untuk mengubah utak-atik. Jadi ini sebagai pelajaran juga sih, jadi nanti kalau ada, ibu seperti ulang-ulang terus ya, jadi kalau ada kuis dan sebagainya, ibu menggunakan nomor NPWP yang sudah terdaftar di e-faktur. Oke. Pulau Seribu, Jakarta Timur. Oke. Masih ada lagi. Ini yang terakhir. Kosong satu. PT Max Service Ahmad Yani. Dua tujuh. Oke, disimpan. Seperti ini terakhir. Wah, ini kan banyak ya. Sudah. Ya, jadi PT ini yang terakhir. Oke, kita kembali lagi ke yang pertama. Jangan lupa untuk diinput ya, karena ini sudah kita keluarkan ya. Faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan, kemudian kita rekam. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah nomor serinya. Nomor serinya 010 916 04. Transaksinya dengan CV Makmur. Kita cari. Nah, ini dia. Transaksinya di tanggal, kita lihat ada di tanggal 26 September. 26/09/2016. Oke, kita ubah jangan di masa pajak bulan 9 ya. Ingat, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa yang namanya faktur pajak masukan itu bisa dikreditkan jangka waktunya 3 bulan. Ya, jadi kalau misalnya bulan 9 bisa dikreditkan sampai maksimal jangka waktu bulan 10, 11, 12 sampai bulan 12. Paham di sini? Lihat DPP-nya berapa nilainya? 17.031.600. Otomatis ya. Simpan. Selanjutnya, oke, kita lihat di sini
Ingat ya, PPN masukan dengan PPN keluaran itu berbeda. Jadi kalau misalnya PPN masukan itu bisa kita kreditkan jangka waktu 3 bulan ya sampai bulan 12. Kalau misalnya bulan 9 kita udah input ya sudah dapat faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, berarti itu bisa kita input sampai bulan 12. Tapi kalau misalnya faktur pajak keluaran saat ini kita upload, bulan ini kita upload, itu tidak bisa dikreditkan jangka waktu sampai 3 bulan ya. Misalnya kemarin tuh ada yang bertanya sama ibu, Bu, ini kan ada transaksi yang nantinya dibayar 2 bulan lagi. Iya, memang dibayar 2 bulan lagi, tapi kalian sudah mengeluarkan faktur pajaknya. Otomatis kalau misalnya sudah dikeluarkan faktur pajaknya di bulan ini, itu tidak bisa dikreditkan untuk bulan-bulan selanjutnya ya. Faktur pajak masukan itu berbeda dengan faktur pajak keluaran. Faktur pajak masukan bisa dikreditkan jangka waktu 3 bulan, tapi kalau misalnya faktur pajak keluaran itu tidak bisa dikreditkan. Kalau sudah kalian upload di bulan ini, berarti transaksinya untuk bulan ini, tidak bisa untuk bulan-bulan berikutnya ya. Paham sampai sini? Kita cari Dwipa ya. Warna Dwipa, transaksinya di tanggal berapa ini? Nah, DPP-nya 14 juta. Ya, otomatis simpan. Yes. Lanjutkan kembali ke CV Padang. Lihat ini nomornya. Yang paling penting kita input. Ini lapang administrasian pajak yang memang sekarang sudah tertib ya. Jadi nomor seri faktur pajak itu tidak bisa sembarangan diberikan ya. Kalau tidak digunakan berarti harus dikembalikan. Paham ya? Transaksinya 03 bulan 10. Ini keyboard sayanya agak bermasalah dari tadi bunyi. Ini transaksinya di tanggal 03 ya, benar ya, bulan 10 282 503 875. Oke. Nah, yang DPP-nya ya, paling berbeda ujungnya, bisa kalian benari. Oke, kembali ke chemical. Chemical. Ini harus kalian input semuanya. Jangan sampai tidak. Oke, lanjut. PT Agung ya. Coba cek di sini paling bawah. Tanggalnya 21 Oktober. Lihat DPP-nya ada berapa? 243. Oke, lanjut lagi. PT Jelita. PT Jelita ini transaksinya di tanggal 28. Jadi kalau misalnya kalian lakukan seperti apa yang sudah Ibu jelaskan di sini,
Insya Allah nanti kuis kalian mulai paham. Jadi kuis kita kemungkinan besar saya akan menggunakan aplikasi faktur ini, ya. Nah, tuh, PT Jelita sudah ke input semua ya. Terakhir, rekam faktur lagi ada di 0 PT Max Service ya ini ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini kita blok semua. Kemudian upload faktur. Oke. Sudah hingga approval sukses. Jika approval sukses, langkah selanjutnya adalah kalian klik SPT, klik posting bulan 10 2016. Cek dokumen. Nah, sudah ada ya, PK, faktur keluaran ada 6, faktur masukan 7. Posting. Oke, sudah terbentuk. Klik lagi SPT, buka SPT, perbaharui tampilan, akhirnya keluar ya. Nah, klik ya, klik ini, kemudian buka SPT untuk diubah. Sudah, kita lihat lampiran A2. Sama nggak dengan punya kita transaksinya? Yang manual, A2. 869. Oke, sama ya, 869598300. Tuh. Hanya berbeda di sini ini. Ini yang paling ujung. Bisa saja yang 10% ya. Masalah di situ, yang penting cara kalian. Nih, ada kekeliruan di sini nih. Di Dinas Pertanian. Mungkin penginputannya ya, Dinas Pertanian ini kita keliru di sini. Oke, penginputannya. Atau manualnya yang salah. Oke. Terus lagi kita lihat di lampiran B2. B2-nya sini. 807. 807.225 sama ya. Oke, sudah. Jika sudah, kalian lihat kolom induk. Nah, kolom induk inilah yang akan membedakan antara yang tadi, yang pungut ya. Induk ini nanti kan akan terisi secara otomatis. Jadi ya, seperti yang ada di sini. Ini ibu memang kosongin, nanti akan sama hasilnya. Akan ibu buat ya. Hasilnya akan seperti ini nih. Penyerahan PPN dipungut oleh pemungut PPN yang tadi bendahara ya. Nanti kalian tinggal jumlahin aja bendahara. Kalau misalnya penasaran yang bendahara berapa, kita bisa coba ya, kita lihat di sini. Yang bendahara ini ya, dinas 13 juta. 13.350 ya, tuh. Sama ya, cuma di 50 ini aja ibu keliru. Nggak tahu kelirunya manual apa, sepertinya manual kelirunya ya. Paham di sini? Jadi ini yang dipungut oleh bendahara pemerintah. Oke,
Sini harus kalian isi. Nah, kurang bayar berarti ini kan PPN keluaran, kita itu beli jual barang ada sekitar PPN-nya ada sekitar 85 juta ya. Terus lagi kita beli ya di bulan 10 ini PPN masukan dengan bulan 9 yang kemarin tapi dikreditkan di bulan 10 itu ada sekitar 80 juta. Jadi ada kurang bayar selisihnya yang harus kita bayar ke kas negara. Kalau misalnya ini biasanya nomor NTPN ini wajib banget kalian miliki. Jadi ketika kalian bayar menggunakan m-banking atau menggunakan pergi ke teller ya, ke banknya langsung, kalian tidak boleh hilang nomor NTPN-nya karena kalau misalnya hilang itu data kalian tidak valid. Ya. Sini klik tanggal pembayarannya, karena ini kan transaksi bulan 10 2016 ya, berarti kan transaksinya untuk dibayar di tanggal 11, terakhir 30, bukan tanggal 11, bulan 11 2016. NTPN-nya anggaplah acak-acakan gini ya. Sebenarnya nomor ini tidak boleh kalian tidak ketahui. Jadi kalau misalnya slip dan lain sebagainya, slip dari bank ataupun m-banking harus benar-benar kalian bawa pulang ya, bawa pulang, simpan. Jangan dibuang. Oke. Sudah diisi. Selanjutnya adalah kalian klik ini. Ya. Tulis di sini Bandar Lampung 30/11/2016. Nama jelasnya, ingat, nama pejabat ada di bab 2. Di bab 2 Hansen. Tanaka, jabatan direktur. Simpan. Oke. Nanti hasilnya kalian buka CSV, kalian simpan ya CSV-nya di dokumen. Oh, tidak bisa ya. Ini CSV. Bentuknya CSV-nya seperti ini nih. Dokumen. Tidak terbaca ya. Ini. Oh, bukan. Sorry. Kita buat folder tersendiri ya. Coba kita lihat di Texindo. Tidak ke save ya. Dia bentuk CSV. Tidak bisa. Oke. Mungkin yang paling utama adalah kalian coba lakukan penginputan ya. Penginputan faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, kemudian nanti kalian setelah selesai ini, Ibu minta kalian buat PDF-nya. Ya, PDF-nya kalian kirim ke Ibu, kalian input ya semua PDF yang sudah kalian input tersebut. Kemudian sebentar. Hasilnya piran induk
Oke, nanti kalian screenshot aja hasil dari ini. Ya, karena Ibu coba untuk download PDF-nya dia tidak mau. Tapi bagaimanapun itu, pada saat nanti kalian bekerja dan kalian dihadapkan menggunakan e-faktur, kalian sudah paham ini, ya. Dan juga SPT ini, langkah-langkah step by step-nya, buka SPT, terus lagi untuk menjadikan ini sebagai CSV. Ini langkah-langkahnya memang sesuai dengan yang format aslinya, ya. Mungkin hanya di bagian sini saja agak terdapat kekeliruan, tidak bisa menjadi file atau menjadi file CSV atau menjadi file PDF. Nah, akan coba Ibu cari tahu ya. Biasanya kalau dummy ini ada beberapa banyak kekurangan. Ini kan hanya untuk latihan saja. Bagaimana cara kalian melakukan penginputan ya. Oke, sampai sini. Nanti hasilnya Ibu mau, baik itu PPN masukan, PPN keluaran, itu kalian download semua apabila kalau misalnya sudah di-input, di-upload ya, hingga approval sukses. Terus lagi nanti kalian jadikan sebagai PDF ya. Ini diklik, terus lagi jadikan PDF, nanti kalian itu save semuanya dalam format zip ya, kirim ke materi e-learning yang sudah Ibu siapkan untuk tugas. Oke, sampai sini. Dan juga kalian yang paling penting di sini juga selain jadi PDF adalah yang induk. Yang induk ini kalian screenshot ya. Terus lagi ini juga bagian 2 ya, screenshot. Ini tidak usah, cukup ini aja, bagian 1, bagian 2, bagian 4 ya, kalian screenshot. Kemudian tambah lagi yang A2 hasilnya, B2 hasilnya juga ya, screenshot. Terus yang lampiran AB. Nih. Lampiran AB. Nah, ini juga Ibu harus kasih tahu sama kalian. Ini senilai 869 itu sudah ada transaksi menggunakan faktur pajak. Nah, biasanya ada UMKM yang memang transaksinya tidak ada seperti kayak PPN-nya. Mereka hanya ya transaksi biasa lah yang namanya pedagang eceran. Jadi pedagang eceran itu kalau misalnya tidak menggunakan faktur pajak, mereka cukup misalnya transaksi omset saya di bulan ini atau ya di bulan ini ada sekitar 300 juta. Ya. Cukup mereka tulis aja 300 juta. Saya PPN-nya dari 300 juta 30 juta. Ya, seperti itu. Kalau misalnya mereka itu sudah menggunakan sistem, ya semuanya, bukan UMKM yang memang kelas eceran banget, omsetnya juga mungkin sebulan itu bisa sampai 3M, ya, bukan sebulan 3M, setahun 3M, ya mungkin secara mekanisme, SOP dan sebagainya sudah bagus, jadi tidak perlu yang faktur pajak digunggung. Paham ya sampai sini? Oke, itu saja materi dari Ibu. Ibu akhiri, semoga kalian juga paham ya. Jika tidak paham bisa langsung WhatsApp ke Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.